Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan soal pemilihan umum di masa Orde Baru. Saya sering sebut pemilu 1971, 77, 82, 87, 92 dan 97. Nah, di beranda hukum demokrasi dan kepemiluan ini tentu saja pendekatannya tidak akan seluruhnya dibahas bagaimana dari pemilu ke pemilu di Orde Baru. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita tahun 55 menyelenggarakan pemilu, tahun 57 juga pemilihan DPRD sudah dibahas di video sebelumnya. Lalu pemerintahan di masa Orde Lama itu cenderung kemudian menjadi otoritarian. Kenapa otoritarian? Karena banyak lawan-lawan politik yang kemudian dipenjarakan, meskipun secara personal antar mereka katanya masih punya hubungan baik-baik saja antar satu tokoh dengan tokoh lain. Kemudian juga ada pemberangusan terhadap pers. Lalu yang paling penting kemudian hasil pemilu itu muncul dekret 5 Juli 59 yang kemudian pembubaran konstituante. Nah, kemudian Presiden Soekarno mengangkat DPRS dan kemudian juga MPRS. Ketika sudah diangkat begitu, terjadi kemudian gerakan G30 SPKI atau gerakan 1 Oktober karena sampai malam hari dan kemudian jatuh tanggal 1 Oktober. Lalu kemudian Presiden yang kemudian Presiden Soekarno itu memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto, lalu Jenderal Soeharto memanfaatkan mandat itu untuk mengelola bangsa ini. Nah, sejak tahun 1967 ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS untuk menjadi presiden, ia tidak segera menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum kemudian baru dilaksanakan pada tahun 1971. Mengapa itu terjadi? Karena pertama tentu saja banyak agenda-agenda yang dilakukan oleh Presiden Soeharto ketika tahun 1971 itu baru kemudian bisa lebih leluasa. Ditambah lagi karena memang undang-undang pemilihan umum itu baru atau bisa selesai pada tahun 1969 dengan undang-undang nomor 15 tentang pemilihan umum dan undang-undang nomor 16 tentang susunan kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Sahabat pembelajar, sambil menikmati suasana Padang, saya ingin menjelaskan lebih lanjut bahwa di undang-undang itu dijelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pemilu di Indonesia tahun 1971 itu. Di tahun itu bahwa pejabat negara itu harus netral, berbeda dengan undang-undang sebelumnya. Ketika tahun 55 pejabat negara itu boleh ikut serta dalam pemilihan umum, tapi di undang-undang tahun 69 ini jadi tidak boleh ada pejabat negara yang mengikuti konsentrasi dalam pemilihan umum. Nah, berapa partai politik yang ikut serta di berbagai kesempatan itu disebutkan bahwa banyak sekali partai politik, tetapi kemudian yang ikut serta hanya 10 partai politik saja. Sahabat pembelajar, di pemilu 1971 ini ada perbedaan terutama soal penghitungan suara. Perbedaannya adalah di sini ada 3 tahap penghitungan suara. Ada kemudian dikenal juga dengan stembus akor, yaitu penggabungan. Jadi mereka partai-partai yang memperoleh suara di tahap pertama dan tidak melakukan stembus akor, tidak melakukan penggabungan, itu tetap memasuk ke tahap kedua. Kalau di tahap kedua melakukan stembus akor tapi tidak juga di stembus akor itu tidak terpenuhi juga angka pembaginya, lalu kemudian masuk ke tahap ketiga. Nah, model pembagian seperti ini tentu saja membuat partai politik yang mendapatkan suara itu berbeda dengan mendapatkan kursinya. Tetapi seluruh suara sebetulnya habis. Akhirnya kemudian di tahun 71 itu
Partai Golkar itu mendapatkan 34 juta lebih suara, itu 62,82% dengan jumlah kursi 236. Lalu NU dengan 10.213.000 itu memperoleh 18,68% dengan 58 kursi. Lalu Parmusi dengan 2.900.000-an itu memperoleh 5,36% dengan 24 kursi. PNI memperoleh 3 juta. Bayangkan ini PNI memperoleh 3.700.000, tetapi kursinya hanya 20 kursi saja. Lalu PSII 1.300.000 memperoleh 10 kursi, dan Parkindo 733.000 lebih itu mendapat 7 kursi. Partai Katolik itu 603.000 memperoleh hanya 3 kursi. Lalu PRT dengan 381.000 memperoleh 2 kursi. IPKI dan Murba, partai yang ke-9-10, IPKI ini mendapatkan 338.000, hampir sama dengan PRT, tetapi tidak memperoleh kursi, dan Murba juga tidak memperoleh kursi. Sahabat pembelajar, dengan pembagian seperti ini, seandainya kita menggunakan sistem kombinasi, itu perubahannya akan sangat tajam, dan IPKI itu akan memperoleh kursi dengan 3 kursi, sementara Golkar juga berubah dan hanya Murba yang tidak. Itulah kerugian ketika pada tahun 71 kita menggunakan model penghitungannya. Nah, pemilu yang berikutnya itu adalah pemilu tahun 1977. Pemilu 1977 itu setelah ada emaskulasi, ada penggabungan partai-partai, partai nasionalis yang agamis itu menjadi Partai Persatuan Pembangunan, lalu partai nasionalis yang cenderung nasionalis ke sosialis begitu, itu kemudian bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Sementara di tengah itu tetap golongan karya, bukan partai politik tetapi menjadi peserta pemilu di tahun 1977. Sebagaimana sebelumnya di masa pemerintahan Orde Baru ini, maka dimulai juga dari undang-undang partai politik, lalu undang-undang tentang susunan kedudukan DPR dan DPRD. Di Pemilu 1977 ini dimulai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya. Nah, sahabat pembelajar, kita loncat ke bagaimana kemudian hasil pemilu di tahun 1977 dengan 3 peserta pemilu itu. Ternyata golongan karya itu memperoleh suara 39.750.000 suara, 62%, dan kursinya itu 232. Lalu P3 memperoleh 18.743 suara, memperoleh 27%-an, tetapi kemudian jumlah kursinya itu hanya 99. Lalu PDIP itu memperoleh persentasenya 8,6% dan memperoleh 29 kursi. Sahabat pembelajar, berlanjut terus pemilunya tahun 82, tidak signifikan perubahannya, tetap saja dimulai dengan undang-undang tentang pemilu yang baru, lalu kemudian juga undang-undang tentang susunan kedudukan DPR, DPRD, dan kemudian juga hasil pemilu tahun 1992. Hasil pemilu tahun 1992 itu Golkar memperoleh 73%, 282 kursi, lalu P3 62 kursi, dan PDI 56 kursi untuk 400 kursi di DPR. Kemudian hasil pemilu 1997, pemilu 1997 ini cara pembagian kursi yang digunakan tidak berubah, masih sama dengan cara tahun 71, 77, 82, 87, dan 92. Pemungutan suaranya dilaksanakan 29 Mei 97. Hasilnya Golkar tetap kembali merebut suara dan perolehan kursinya mencapai 74,51%. Golkar menaik dari sisi jumlah ininya, perolehannya menjadi 325 kursi, atau Golkar bertambah menjadi 43%. Dan P3 juga menikmati hal sama, yaitu meningkat 5,43%. Sedangkan PDIP karena ada konflik internal
PDIP itu pecah antara kubu Megawati dengan kubu Suryadi, kemudian perolehannya merosot tajam. Pemilu 1997 ini adalah pemilu terakhir, karena ketika Pak Harto kemudian dilantik kembali untuk kesekian kalinya, dan pada saat itu bersamaan dengan ketika di seluruh dunia terjadi resesi ekonomi karena adanya persoalan di keuangan, bermula di Thailand, lalu kemudian sampai ke Indonesia, krisis moneter, lalu kemudian krisis keuangan, dan berlanjut kepada krisis politik. Lalu kemudian pada tahun 1998, tepatnya bulan Mei, lalu Presiden Soeharto menyatakan mundur, dan berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 yang lalu, ketika Presiden mundur di masa jabatannya, tentu saja Wakil Presiden Burhanuddin Yusuf Habibie yang segera mengambil alih, dan kemudian dilakukan pelantikan. Nah, pengangkatan sumpah Pak Habibie itu dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung, lalu kemudian Presiden Habibie mengambil posisi, mengambil tanggung jawab menjadi Presiden Republik Indonesia di masa transisi. Apa yang kemudian dilakukan? Semestinya beliau melanjutkan sampai masa jabatan Presiden Soeharto yang ditinggalkan itu sampai selesai, tetapi beliau kemudian mengambil sikap untuk menjadi Presiden transisional. Saya pikir itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.